Ya, peringkat ketiga menjadi salah satu target akhir musim untuk ketiga tim yang masih ada peluang untuk menempati posisi ketiga, yaitu ada Bayangkara, Persebaya Surabaya, dan juga Arema Malang. Dan di pertandingan besok yang akan bermain pada hari Rabu, Bayangkara akan bertemu dengan Persiraja Banda Aceh dan Persebaya Surabaya akan bertemu Borneo, lalu Arema Malang akan bertemu dengan PSM Makassar. Jadi di video kali ini saya hanya ingin mencoba membandingkan statistik data dari pertandingan-pertandingan yang akan dilakukan besok dan saya ambil dari klasemen perform ya. Jadi berbeda dengan peringkat klasemen. Klasemen perform merupakan peringkat klasemen yang saya ambil dari 6 pertandingan terakhir untuk melihat bagaimana perform yang sedang dijalankan oleh ketiga tim ini ya, sedang naik, turun atau tetap konsisten. Jadi kita langsung bahas dari Bayangkara dengan Persiraja Banda Aceh. Bayangkara di klasemen perform sekarang berada di peringkat ke-6 dari 6 pertandingan terakhir, berhasil mendapatkan 2 kemenangan, 3 hasil imbang dan 1 kekalahan, berhasil mencetak 9 gol dan kemasukan 5. Artinya sektor lini depan dari Bayangkara ini sudah cukup bagus ya karena berhasil mencetak 9 gol. Dan statistik lini belakang dari Bayangkara ini juga cukup bagus karena hanya kemasukan 5. Dan Persiraja Banda Aceh sekarang di klasemen perform berada di peringkat ke-18 dari 6 pertandingan terakhir. Persiraja Banda Aceh belum memperoleh 1 kemenangan, memperoleh 1 hasil imbang dan 5 kekalahan, berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 13. Artinya statistik ini depan dari Persiraja Banda Aceh ini masih minim ya untuk power mencetak gol. Dan lini belakangnya ini juga sangat kurang baik karena kemasukan 13 dari 6 pertandingan terakhir. Artinya kalau mau dibagi rata per laga sudah pasti kemasukan 2. Jadi untuk perbandingan statistik data kedua tim, Bayangkara di statistik lini depannya tadi saya katakan cukup bagus. Tapi di pertahanan dari Persiraja Banda Aceh ini kurang bagus ya karena kemasukan 13 tadi. Dan statistik lini belakang dari Bayangkara ini juga cukup bagus karena hanya kemasukan 5. Dan statistik lini depan dari Persiraja Banda Aceh ini hanya berhasil mencetak 3 gol dari 6 pertandingan. Artinya masih kurang power mencetak gol. Jadi untuk Bayangkara dan Persiraja Banda Aceh itu perbandingan dari statistik lini depannya ya, head to head untuk lini depan dan lini belakangnya. Lalu next kita bahas Persebaya Surabaya dengan Borneo. Persebaya Surabaya di klasemen perform berada di peringkat ke-4. Dari 6 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya berhasil mendapatkan 3 kemenangan, 3 hasil imbang dan belum terkalahkan. Berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 3. Jadi artinya di lini depan dari Persebaya Surabaya ini juga cukup bagus. Dan di sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya ini juga cukup bagus. Lalu untuk Borneo sekarang di klasemen perform berada di peringkat ke-5. Jadi hanya selisih 1 klasemen aja nih dengan Persebaya Surabaya di klasemen perform. Dari 6 pertandingan terakhir, Borneo berhasil mendapatkan 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 9 gol dan kemasukan 7. Jadi untuk Borneo di lini depannya ini juga cukup bagus, tapi di statistik lini belakangnya ini sedikit kurang baik karena kemasukan 7 dari 6 pertandingan terakhir, yang artinya kalau dibagi rata-rata per laga, Borneo sudah pasti kemasukan 1 gol. Jadi untuk head to headnya Persebaya Surabaya di statistik lini depannya cukup bagus, tapi di lini belakang dari Borneo ini sedikit kurang baik ya, sedikit kurang bagus. Dan untuk Persebaya Surabaya di lini belakangnya ini juga cukup bagus, tapi di sektor lini depan dari Borneo ini juga cukup bagus ya, mencetak golnya ini cukup tinggi. Jadi harus mencermati sektor lini depan dari Borneo. Itu ya perbandingan statistik data dari Persebaya Surabaya dan juga Borneo. Lalu next kita bahas Arema Malang dengan PSM Makassar. Arema Malang di klasemen perform sekarang berada di peringkat ke-10. Dari 6 pertandingan terakhir, Arema Malang berhasil mendapatkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan, berhasil mencetak 9 gol dan kemasukan 9. Jadi untuk statistik lini depan dari Arema ini juga cukup bagus, tapi di statistik lini belakangnya ini sedikit kurang baik ya karena kemasukan 9 dari 6 pertandingan terakhir. Artinya per laga Arema Malang sudah pasti kemasukan 1 kalau mau dirata-rata. Lalu untuk PSM Makassar di klasemen perform sekarang berada di peringkat ke-8. Dari 6 pertandingan terakhir, PSM Makassar berhasil mendapatkan 2 kemenangan, 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 6.
Jadi untuk PSM Makassar di statistik lini depannya ini hanya berhasil mencetak 6 gol, yang artinya power untuk mencetak gol dari PSM Makassar ini masih minim ya. Karena kalau mau dibagi rata per laga hanya berhasil mendapatkan 1 gol. Dan untuk statistik lini belakangnya dari PSM Makassar ini juga sedikit kurang baik ya, karena di 6 pertandingan terakhir kemasukan 6. Artinya kalau mau di rata-rata PSM Makassar per laga ini sudah pasti kemasukan 1. Jadi untuk head to headnya Arema Malang dengan PSM Makassar, di lini depan dari Arema Malang ini cukup bagus. Tapi di lini belakang dari PSM Makassar ini sedikit kurang baik ya, hanya sedikit aja kurang baik. Lalu di statistik lini belakang dari Arema Malang ini sedikit kurang baik karena kemasukan 9 dari 6 pertandingan. Dan untuk sektor lini depan dari PSM Makassar ini juga masih minim untuk mencetak gol. Ya, karena berhasil mencetak 6 gol saja dari 6 pertandingan terakhir. Itu head to headnya ya, dari lini depan dan lini belakang dari Arema Malang dan juga PSM Makassar. Lalu next kita bahas untuk head to headnya ya, dan juga poinnya. Bayangkara sekarang berada di peringkat ketiga di peringkat klasemen dengan memperoleh 63 poin, dan diikuti Persebaya Surabaya di peringkat keempat dengan memperoleh 63 poin, sama dengan Bayangkara. Lalu di peringkat kelima ada Arema Malang dengan memperoleh 62 poin. Artinya Arema Malang hanya selisih 1 poin saja dengan Bayangkara dan juga Persebaya Surabaya. Kita langsung bahas untuk head to headnya kedua tim di musim ini. Bayangkara dengan Arema Malang di pertemuan pertama imbang 1-1. Lalu di pertemuan kedua Arema Malang menang 0-1. Artinya head to head ini jatuh kepada Arema Malang yang lebih diunggulkan ya, karena berhasil mendapatkan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang atas Bayangkara. Lalu Arema Malang dengan Persebaya Surabaya head to headnya di pertemuan pertama hasilnya imbang 2-2. Lalu di pertemuan kedua Persebaya Surabaya menang 0-1. Artinya head to head jatuh kepada Persebaya Surabaya di pertemuan kedua tim ya di musim ini. Lalu untuk Persebaya Surabaya dengan Bayangkara, di pertemuan pertama Persebaya Surabaya kalah 0-1 dari Bayangkara. Lalu di pertemuan kedua Persebaya juga kalah 1-2 dari Bayangkara. Jadi untuk head to headnya ini untuk Bayangkara. Dan kita lihat juga sekarang kenapa Persebaya Surabaya di peringkat ke-4 dan Bayangkara di peringkat ketiga ya, padahal poinnya sama karena head to headnya. Jadi itu aja video yang aku bisa bagikan kepada kalian untuk perbandingan statistik data dari ketiga tim tadi yang akan bertemu dengan musuhnya nanti, lalu head to headnya dan juga perolehan poinnya nanti ya, jika memang poinnya imbang gitu, maka head to head yang akan menentukan. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir tanpa di skip, respect banget buat kalian, dan nanti kita coba ketemu di video berikutnya. See you.